Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 9 di pertemuan yang keempat 18 Januari 2021. Untuk kita ketahui bersama bahwa sudah hari ini memasuki hari yang ketiga. Kita belajar dua macam, ada yang luring dan ada yang daring. Namun sebagaimana disepakati bahwa teman-teman yang memang belajar di sekolah atau anak-anakku yang belajar di sekolah tentu saja memiliki tambahan karena ada penjelasan materi yang lebih luas dari Pak Guru, namun tidak beda jauh juga dengan anak-anakku yang ada di rumah saat ini untuk ikuti proses pembelajaran melalui video pembelajaran hari ini dengan baik, dan juga untuk semuanya, baik yang di rumah maupun yang belajar di sekolah, untuk nanti sama-sama mengerjakan tugas di GCR dengan baik. Jadi baik yang di rumah maupun yang di sekolah juga diharapkan untuk menonton video pembelajaran kita hari ini dengan tuntas dan cermati apa yang menjadi pesan dari proses pembelajaran kali ini. Untuk mengawali pertemuan kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Materi pokok kita hari ini adalah pusat-pusat keunggulan ekonomi. Namun sebelum berbicara jauh berkaitan dengan materi kita hari ini, Pak Guru mengingatkan kembali agar diri kalian memiliki karakter yang bisa dimanfaat oleh orang lain selain dimanfaatkan oleh diri kalian sendiri, yaitu karakter bertanggung jawab. Dalam proses pembelajaran ini, diharapkan nanti selesai kalian mengikuti pelajaran ini, kalian memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi, dan itulah barangkali yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kita mulai dengan pembahasan materi. Materi kita tadi pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama seperti PT Freeport Indonesia, di mana PT ini di pulau yang paling timur Indonesia, di Irian Jaya. Di situ letaknya perusahaan ini, dan tentu saja perusahaan ini mampu menyerap tenaga kerja yang sangat banyak dan mampu meningkatkan perekonomian tenaga kerja, juga berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar PT Freeport Indonesia ini tentunya, dan juga mendatangkan keuntungan juga buat negara Indonesia. Dan bukan hanya mampu menyerap tenaga kerja, kesimpulannya banyak hal-hal lain yang membawa keuntungan bagi negara Indonesia. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan pusat keunggulan ekonomi adalah perusahaan tambang minyak negara atau PT NM, dan perusahaan ini juga hampir sama, juga mampu menyerapkan tenaga kerja yang begitu banyak, meningkatkan perekonomian tenaga kerja, juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya, dan bagi negara tentunya menghasilkan devisa yang cukup besar. Dan yang ketiga, Batik Indonesia. Jadi ini dikelola oleh swasta juga, dan kita tahu bahwa Batik Indonesia sudah terkenal di mancanegara, di luar negara sana, dan Batik Indonesia ada yang tergolong batik tulis, ada yang tergolong batik cap, dan juga jenisnya tentu saja bervariasi berdasarkan karakter daerah masing-masing sesuai di mana batik itu diproduksi. Dan sekali lagi, untuk
identitas batik di Indonesia sangat berpengaruh dengan karakter daerah di mana perusahaan batik itu berada. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat berupa hal yang positif, dapat berupa hal yang negatif. Dan seperti kita uraikan berikut ini, yang pertama, migrasi penduduk. Nah, tentu saja dari kegiatan pusat-pusat keunggulan ekonomi ini menyebabkan munculnya migrasi penduduk. Dari migrasi penduduk itu ada hal baiknya, ada hal buruknya. Ada positifnya, ada negatifnya. Jadi tentu saja orang beramai-ramai menuju pusat-pusat keunggulan ekonomi, apakah itu dari luar negeri, apakah itu dari dalam negeri. Dan tentu saja di dalam hal ini berkaitan dengan migrasi penduduk dapat kita mendefinisikan artinya adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Dan bicara mobilitas penduduk, ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara. Dan bagaimana yang permanen? Tentu saja manakala mereka diterima sebagai tenaga kerja di pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka mereka berusaha untuk tinggal menjadi yang bersifat permanen, dan kalau mereka tidak diterima, maka pasti mereka akan tinggalkan daerah itu sehingga mereka dianggap sebagai penduduk yang bersifat tinggal sementara. Yang kedua adalah transportasi, di mana ini sangat dibutuhkan sebagai akses kemudahan menuju pusat-pusat perekonomian, misalnya transportasi darat, laut maupun udara. Dan yang ketiga, lembaga sosial ekonomi yang akan terbentuk secara alami di seputar pusat-pusat perekonomian. Ada misalnya lembaga pendidikan, ada lembaga keluarga, ada politik dan ekonomi. Tentu saja ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan perekonomian di daerah yang bersangkutan. Dan ada satu lembaga yang perlu diwanti-wanti adalah lembaga politik. Karena dari hari ke hari pasti ada saja pola pikir, cara berpikir yang berubah sehingga menjadi kondisi tidak nyaman. Dan yang keempat, pendidikan, di mana pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Nah, oleh sebab itu tentu saja harapannya generasi penerus bangsa kita ini pandai-pandai memiliki keahlian di dunia pendidikan sehingga nanti sesuai dengan kebutuhan lembaga atau pusat-pusat perekonomian bangsa kita. Yang kelima, pekerjaan. Pusat-pusat keunggulan ekonomi mampu meningkatkan produksi barang dan jasa. Kenaikan jumlah produksi berakibat bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga memperluas lapangan kerja. Barangkali sampai di situ pertemuan kita hari ini. Dan untuk memperbanyak menambah ilmu pengetahuan kalian, silakan membuka buku paket kalian sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Anakku semuanya, Pak Guru berpesan, kerjakan tugas yang Pak Guru kirim melalui GCR hari ini, dan selalu jaga kesehatan, dimanapun kalian pergi, dimanapun berada, selalu menggunakan masker. Dan ingat, pelajaran kita hari ini, dan jangan lupa untuk kembali kita belajar di sekolah besok sebagaimana biasanya. Atas perhatian kita semua, Pak Guru ucapkan terima kasih. Salam sehat.